Saya ulangi lagi, untuk kita kokoh dalam hidup ini, di dalam Tuhan, maka dua hal ini penting kita miliki dalam hidup kita pribadi. Yang pertama, kita harus mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, kita harus mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Jadi, kalau kita sudah memiliki kedua hal ini, yaitu mengenal Tuhan dan mengenal diri kita di dalam Tuhan, maka kita tak bisa digoyahkan. Maka kita tak bisa dibawa arus angin pengajaran yang sesat atau disesatkan. Kita akan kuat dan memiliki tindakan-tindakan yang dahsyat, yang luar biasa. Karena dalam Daniel pasal 11 dikatakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Daniel itu dia memiliki roh yang kuat, roh yang luar biasa, yang tangguh, yang kokoh, ya, atau dalam bahasa Inggris disebut excellent spirit, ya, roh yang kuat, tangguh, luar biasa. Makanya dia, saudaraku, tidak gentar menghadapi apapun, ya, ketika diancam oleh raja dengan hukuman mati, dimasukkan ke gua singa dan dimangsa nanti di gua singa sebagai hukuman mati. Kalau dia tidak mau berdoa di hadapan patung tapi berdoa kepada Allah yang lain, maka dia harus dijebloskan hukuman mati di gua singa. Dan dia tetap berdoa bersekutu dengan Tuhan. Dan dia berkata, tidak mungkin aku berdoa kepada Allah yang tidak kukenal. Aku berdoa dan percaya kepada Allah yang kukenal. Begitu juga temannya yang 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, diancam hukuman mati karena tidak menyembah patung dan raja, dihukum bakar hidup-hidup. Mereka juga berkata, kami tidak menyembah Allah yang tidak kami kenal. Kami hanya menyembah Allah yang kami kenal. Meskipun harus kami mati, sekali-kali kami tidak akan menyembah karena kami mengenal Allah yang benar. Jadi kokoh imannya. Dan Yesus pernah bilang, mengajar murid-muridnya, kamu sesat kalau tidak mengerti kitab suci dan mengenal kuasa Allah. Jadi orang yang mengenal Allah karena dia tahu firman Tuhan atau kitab suci. Amin. Karena Alkitab ini, saudaraku, membantu kita oleh pertolongan Roh Kudus mengenal Allah. Dan mengenal Allah juga secara pribadi lewat Tuhan menyatakan diri saat kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Banyak, saudaraku, orang-orang Kristen akhirnya murtad, meninggalkan Yesus karena berbagai macam hal. Ya, ada yang karena kecewa kepada Tuhan, karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari Tuhan. Ada yang karena menikah dengan orang yang dicintainya, dia tinggalkan Yesus, pindah agama. Nah, baik itu pria maupun wanita. Ada yang karena supaya dia mendapat kehidupan jasmani, ya, dapat uang, ya, dapat jabatan dan lain sebagainya, dia tinggalkan imannya, dia tinggalkan Yesus yang tadinya sudah dipercayai, ya, demi saudara, ketenaran, demi prestasi, demi karir, dia tinggalkan Yesus. Ya, ada juga karena takut dihukum mati. Ya, ada juga meninggalkan Yesus karena disesatkan oleh ajaran agama lain. Makanya jangan heran kalau saudara lihat, ya, khususnya di Indonesia, banyak, saudaraku, mantan penginjil, mantan pastor, suster Katolik, mantan
pendeta, ya, mantan dosen teologi, ya, dan banyak juga orang-orang Kristen meninggalkan Yesus karena hal-hal itu. Tapi ketika saya pelajari semua, dasarnya memang mereka tidak mengenal Tuhan. Akibatnya kalau ditawari jabatan, uang, ya, ditawari pasangan hidup dan sebagainya, ya, maka mereka dengan mudah meninggalkan Yesus. Yang hebatnya mereka, saudaraku, diajari oleh agama lain, di mana dia bergabung dengan agama itu dan meninggalkan Yesus, dan mereka menyerang kekristenan. Ya. Dan dari penyerangan pernyataan-pernyataan itu aku ninggalkan kekristenan, karena Allah orang Kristen itu 3. Ya, karena ternyata setelah saya belajar kitab suci lain, ternyata Alkitab itu salah dan sebagainya, saudaraku. Ketika saya baca Alkitab, saya lihat ada perbedaan-perbedaan yang membingungkan. Dan ketika saya belajar kepada kitab orang lain, ternyata itu yang lebih benar. Lalu dia tinggalkan kekristenan. Tapi intinya mereka nggak mengenal Tuhan, dan mereka tidak pernah mengalami kuasa Tuhan yang sebenarnya. Makanya kamu sesat kalau tidak mengerti kitab suci dan mengenal kuasa Allah. Tapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Dan kebanyakan orang-orang Kristen meninggalkan Yesus karena mereka tidak mengerti apa itu Tritunggal. Ya, kebanyakan. Ya. Makanya saya akan sampaikan pelan-pelan, ya, dengan berkali-kali nanti semakin dalam. Ya. Mereka bilang, kok bisa? Yesus itu kan manusia, kok bisa dia Tuhan? Kok bisa dia Allah disembah? Ya, Allah itu kan bukan manusia. Ya, kok bisa? Ya, kalau mereka bilang Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, kok bisa mati Tuhan? Ya, kok bisa Allah mereka 3? Padahal Allah itu 1 menurut agama kami. Karena itulah saya meninggalkan kekristenan. Masa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kan 3 katanya. Ya, memang dasar mereka juga tidak mengerti, lalu diajari oleh agama lain, lalu mereka menyerang kekristenan. Tapi sebaliknya, ketika orang-orang agama lain mempelajari Alkitab dan Tuhan menyatakan diri, menyingkapkan rahasia, sebaliknya mereka tahu bahwa Alkitab itu adalah firman Allah dan Yesuslah sebenarnya juru selamat dan Tuhan. Haleluya. Iya, jadi kalau saya melihat justru orang-orang yang dari beragama lain lalu baca Alkitab, mengenal Yesus, dijamah, mengalami Tuhan, mereka jadi pengikut Yesus, lalu belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan melalui firman, lewat ibadah, lewat pembimbing, malah lebih kokoh imannya, lebih bertumbuh daripada orang Kristen memang sejak lahirnya dari keluarga Kristen tapi tak mengenal Tuhan. Jadi lahir dari keluarga Kristen tidak menjamin dia mengenal Tuhan. Karena mengenal Tuhan itu harus pribadi. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan dalam Hosea pasal 6 ayat 3. Siapa yang dapat baca dengan suara yang mantap? Hosea 6 ayat 3. Ayo. Yang sudah dapat baca yang ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Iya. Kalau kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan, ya, mencari, menginginkan Tuhan, Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, pasti muncul, pasti menyatakan diri seperti fajar. Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan datang, seperti hujan di akhir musim yang mengairi bumi.
Ayub dipulihkan Tuhan setelah menghadapi banyak tantangan ketika dia mengenal Tuhan lebih lagi. Artinya dia berjumpa dengan Tuhan ya. Dia berkata, dari kata orang saja aku mengenal Tuhan, tetapi sekarang mataku memandang Engkau. Jadi dia mengenal Tuhan. Sehingga pendapat, pikiran dia tentang Tuhan yang tidak berdasarkan pengalaman bersama Tuhan, salah semua. Jadi minta ampun dia. Perhatikan ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia, kata Tuhan, dan bukan korban sembelihan. Jadi mengasihi itu yang intinya, dasarnya. Bukan aktivitas agamawi korban sembelihan. Korban sembelihan aktivitas tidak menjadi ada arti di mata Tuhan kalau tidak didasari oleh hubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan dikatakan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi kekristenan itu bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar seremonial, bukan sekedar kegiatan-kegiatan. Ada ini persembahan, ada pujian, ada ini, bukan sekedar itu. Ya. Tetapi semua itu dilakukan dengan dasar kasih kepada Allah, pengenalan akan Allah. Makanya Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah, hubungan kita dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, daripada aktivitas-aktivitas agamawi atau apapun. Sebab tanpa kasih kepada Tuhan, semuanya kosong, katanya 1 Korintus 13 ya. Tanpa hubungan kepada Tuhan, mengenal Tuhan, kita rapuh. Umat yang tidak mengenal Allah akan dapat disesatkan, bahkan binasa, saudaraku. Baik, kita akan belajar di mana di Alkitab diajarkan Pak, karena banyak orang-orang Muslim, orang-orang agama lain, khususnya Muslim yang agak bertentangan dengan kita, menanya kenapa Allah orang Kristen itu 3. Sebenarnya Allah orang Kristen 1, bukan 3. Tetapi kenapa kok ada Allah Bapa, Anak, Roh Kudus? Nah, kita belajar pelan-pelan dulu dalam waktu singkat ini. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Dari sini kita lihat dari ayat firman Tuhan ini bahwa sudah disingkapkan tentang Allah Trinitas ya, Allah Tritunggal, satu Allah. Setelah itu 1, bukan 3, tapi 3-nya pribadinya 3. Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa Allah. Ada kata di sini, baiklah kita menjadikan manusia. Bukan dikatakan aku menciptakan, saya menciptakan, tapi kita menjadikan atau menciptakan manusia. Kita itu kalau dalam bahasa Indonesia lebih dari 1. Kalau 1, aku, saya. Tapi kalau kita, ini kita ini. Ya, kita di sini maksudnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Tetapi kita dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Alkitab, tulisannya bukan ego. Ego itu 1. Tapi saudaraku, kita di sini tulisan dalam bahasa aslinya esat. Tetap 1, tapi 1 dalam arti jamak. Esat namanya. Makanya ketuhanan yang Maha Esa, berasal dari Esa. Tapi bahasa Ibrani esat. 1, tapi di sini dalam arti bukan tunggal, tapi 1, tapi 3. Makanya pakai kata esat atau kita ya. Nah, kalau dalam penciptaan kita lihat Allah berfirman. Ya. Lalu kita lihat dulu Kejadian 1:1. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ada kata Allah di situ ya. Di situ menyatakan tentang Allah di sini tulisannya Yahweh, JHWH, Jehovah, Elohim. Iya kan? Lalu ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di sini ada roh Allah. Itulah Roh Kudus, roh Allah sama. Ya. Dan dikatakan lagi ayat 3, berfirmanlah Allah. Ada kata firman di sini. Jadi kita temukan ada di sini Yahweh Allah, dalam bahasa aslinya Jehovah, Yahweh. Ya, terus ada di situ roh Allah, lalu di situ berfirman Allah. Oke? Ayo pelan-pelan, karena ini penting. Yohanes 1 ayat 1. Kita temukan di sini ayat 1, pada mulanya adalah firman. Tadi Kejadian pasal 1 ayat 26, baiklah kita. Itu maksudnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi satu. Lalu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menciptakan, Bapa, Yahweh. Lalu roh Allah melayang-layang. Lalu berfirmanlah Allah. Ya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu? Iya. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu? Nah, di sini kita lihat ada firman. Jadi semua diciptakan oleh Allah lewat maka berfirmanlah Allah, jadi langit bumi. Kan? Tapi Allah yang menciptakan. Ya kan? Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan, waktu menciptakan langit bumi, Bapa, Anak, Roh Kudus bersama. Waktu menciptakan manusia, bersama mereka. Jadi nggak bisa dipisahkan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Firman itu Allah sendiri. Tanpa Dia, tanpa firman tidak ada satupun yang terjadi. Nah, jadi sebelum Yesus muncul di muka bumi, Dia sudah ada. Makanya dikatakan, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Akulah Alfa Omega, yang dari awal dan akhir, tidak punya awal, tidak punya akhir. Iya. Jadi sebelum Dia jadi manusia 2000 tahun lalu, di mana Dia? Ya, Dialah yang mencipta, namanya firman. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu 2000 tahun yang lalu jadi manusia. Allah itu, yaitu Allah yang adalah firman, menjadi manusia melalui kuasa Roh Kudus, menjelma melalui kandungan Maria. Firman menjadi manusia. Jadi di manakah Yesus sebelum datang ke dunia 2000 yang lalu? Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita nggak temui kata Yesus kan? Tapi Dia ada.
Dia bilang, akulah Alfa dan Omega, awal yang akhir. Aku ada sebelum Abraham. Bahkan dalam Yohanes 1 tadi, dialah yang menciptakan semua. Dia adalah firman itu. Tapi firman itu 2000 tahun lalu menjadi manusia. Iya, jadi manusia. Jadi makanya disebut dia Allah anak. Karena dia jadi anak manusia. Maka dia digelar juga anak manusia. Karena dia jadi sama dengan manusia. Haleluya. Bisa? Bisa ya? Minta tolong sama Roh Kudus. Iya. Karena pelajaran ini penting. Ya, karena banyak orang Kristen tersesat kalau tidak mengerti ini. Saksi Jehovah itu nggak mengerti ini. Orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, padahal mereka adalah percaya kepada Allah Jehovah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang diajari oleh Musa lewat kitab Taurat, tapi menyalibkan Yesus karena mereka nggak tahu siapa Yesus. Ya, jadi mereka sekarang agama Yahudi Ortodok, mereka masih menunggu Mesias, padahal Mesias sudah datang, itulah Yesus. Iya. Dan pernah murid-murid bertanya, ya kan, murid-murid Yesus suatu ketika bertanya, "Guru." Nah, mereka belajar kepada Yesus. Biasa di orang Israel itu dulu ada guru, lalu ada pengikutnya. Yohanes ada pengikutnya. Jadi setiap orang-orang punya murid dan punya pengikut, namanya murid, dan ada gurunya. Yesus, mereka menganggap Yesus itu guru, Rabbi katanya kan. Sekian lama kami sudah mengikut engkau. Artinya kau sudah ajari kami tentang Allah, Alkitab, firman Tuhan. Tunjukkanlah Allah itu kepada kami. Maksudnya Allah yang disembah Bapak Abraham, Ishak, Yakub itu yang diceritakan di Alkitab oleh kitab Musa itu, yang disembah bangsa Israel nenek moyang kami, yang diajarkan oleh Musa, Allahnya Musa, tunjukkanlah kepada kami. Allah Bapa itu maksudnya, Yahweh. Kalau Yahweh itu selalu disebut dalam perjanjian baru disebut Bapa, ya kan? Iya. Tunjukkanlah. Lalu Yesus menjawab murid-murid, saudara bisa cari di perjanjian baru ya. Apa? Tunjukkan Allah itu kepada kami. Jikalau kau mengenal aku, kau mengenal Bapa, kau mengenal Allah. Kalau kau melihat aku, kau sudah melihat Allah. Kalau kau percaya kepadaku, kau sudah percaya kepada Allah. Kalau kau mengenal aku, kau sudah mengenal Allah. Karena Bapa dan aku satu. Haleluya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu satu. Tapi 3 pribadi. Jadi Allah Bapa tidak sama dengan Allah Anak. Allah Anak tidak sama dengan Allah Roh Kudus. Tapi satu. Saya ini satu. Misalnya begini. Rohku diangkat Tuhan. Lalu melihat gunung. Pindah. Dan saya melihat malaikat, rohku diangkat Tuhan lalu melihat surga. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa saya? 1. Tapi roh saya bisa, roh saya, rohku, roh saya. Sayanya 1. Tapi rohku dengan jiwaku dengan tubuhku beda. Tapi dia bukan, aku bukan 3, aku 1. Makanya manusia itu kan dicipta menurut gambar rupa Allah, mirip Allah. Jadi manusia itu Tritunggal juga. Roh, jiwa, tubuh tak bisa dipisah. Walaupun saya bilang, saya merasa, perasaanku. Oh, berapa dia? Sebentar dia bilang rohku. Sebentar dia bilang tubuhku. Berapa kamu itu? Kan kadang kita bilang kan, perasaanku lain lah. Tadi aku berdua, rohku terangkat, Bang. Berapanya rohku, perasaanku,
Tadi merinding aku lah, romaku tuh. Tubuhku kayak bergetar ya. Berapanya nih tubuhku? Terus perasaanku, terus rohku, berapanya orang ini? Berapa? Satu. Tapi tubuhku dengan jiwaku lain, jiwaku dengan rohku lain. Tapi bukan berarti tiga. You understand? Ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Iya. Oke, jadi yang menciptakan langit bumi itu Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi melalui firman. Ya. Dan 2000 tahun yang lalu yang tadinya dia adalah firman menjadi manusia dan diberi namanya Anak Tunggal Bapa. Disebut Yesus. Iya, Yesus. Jadi Allah lah yang menyelamatkan. Jadi ketika malaikat itu menyampaikan pesan kepada Maria, kau akan mengandung oleh Roh Kudus. Kau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan manusia dari dosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah Allah. Makanya Allah itu penyelamat. Jadi Allah penyelamat itu artinya Yahweh penyelamat. Nah, jadi Yesus itu disebut artinya, Yesus itu artinya, Yosua itu artinya Allah penyelamat. Haleluya. Makanya orang Israel agama Yahudi, kau bisa mengampuni dosa. Ya memang dia Allah penyelamat. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru namanya bahasa Girika Yunani, Yesus itu Yosua. Jadi kalau dibilang Yesus Kristus, Yosua Hamasea. Iya. Tapi dialek ini, tapi ke dialek bahasa Inggris disebut Jesus. Orang Batak hampir sama bahasa Inggris, Yesus, cuma agak Yesus, ya kan? Iya, lalu di Indonesia Yesus. Ya, kalau bahasa Cina Yesu, bahasa Nias Yesu, ya kan? Nah, lalu Yahweh itu kata orang Israel kepada yang maha kuasa pencipta itu tadi Allah Yahweh. Ya, tapi dalam bahasa diterjemahkan Yahweh ini ke dalam dialek bahasa Indonesia Allah, tapi memang kurang tepat Allah, karena Allah itu yang disembah orang-orang Arab sana termasuk orang Islam. Iya. Jadi tapi maksud kita Allah itu bukan ini. Iya. Yang lebih cocok memang kalau di bahasa bahasa Alkitabnya Yahweh, ya kan? Di dalam bahasa Inggris didialekkan jadi God. Bahasa Batak di Batak. Bahasa Jawa Gusti. Karena itu adalah ya sebutan kepada yang maha kuasa. Karena Allah itu artinya yang maha kuasa. Haleluya. Kalau Allah penyelamat, Yahweh penyelamat, disebut Yosua, Yesus. Yesus itu artinya Allah menyelamatkan. Oke. Sampai di situ dulu. Mari kita lihat setelah Yesus atau firman jadi manusia, mari kita lihat siapa sebenarnya firman yang jadi manusia ini. Yesus. Filipi pasal 2. Kita lihat. Filipi pasal 2. Perhatikan saya baca. Kita disuruh hidup seperti Yesus. Haleluya. Ya, jadi nyanyinya
ku mau sepertimu Yesus, kenapa enggak ku mau sepertimu Yahweh, kenapa enggak begitu ya? Kenapa Yesus? Atau ku mau sepertimu Roh Kudus. Ya, kenapa seperti Yesus? Nah, lihat di Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya kita harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus. Yesus itu punya pikiran, perasaan, bahkan punya tubuh. Jadi Yesus itu punya tubuh, jiwa, roh, kayak kita. Kalau Allah Bapa, Allah Roh Kudus tak punya tubuh. Kita menyembah Allah harus dalam roh dan kebenaran. Itu kan dibilang Yohanes pasal 4 kan? Allah mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah dalam roh kebenaran. Karena Allah itu adalah roh. Jadi Bapa dan Roh Kudus tak punya tubuh. Yesus punya tubuh. Kapan dia punya tubuh? Tadinya namanya apa? Firman. Kapan dia jadi punya tubuh? 2000 tahun yang lalu ketika dia menjelma melalui Maria. Digelar dia anak Allah. Yesus, Allah penyelamat. Yosua, ya. Jadi disuruh kita seperti Yesus, memiliki pikiran perasaan seperti Yesus. Kita lihat ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus itu adalah rupa Allah, gambar Allah, dialah Allah. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi ketika dia menjadi manusia, dia tidak menganggap lagi setara dengan Bapa. Ada kata Allah di sini ya. Yaitu bicara kepada Allah Bapa. Jadi dalam Alkitab ketika ada bicara Allah itu selalu mengarah kepada Yahweh, Bapa. Ya kan? Elohim kalau bahasa lainnya, ya kan? Sebagai milik harus pertahankan, ayat 7, melainkan apa? Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa apa? Seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, sama dengan kita. Punya tubuh jiwa roh. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai apa? Manusia. Jadi dia manusia 100%. Ia telah merendahkan sampai merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu untuk menebus kita, menggantikan kita, menerima hukuman akibat dosa, dia yang menggantikan. Haleluya. Nah sekarang masalahnya, siapakah Yesus ini? Dia adalah Allah yang adalah firman menjadi manusia, sama seperti kita, punya tubuh, punya perasaan, bisa lapar, bisa nangis, sama. Tetapi dia adalah Allah. Jadi Yesus ini Allah 100%, tapi manusia 100%. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia tidak memakai kealahannya. Ibarat raja, dia tidak pakai kemampuan dia sebagai raja, dia jadi rakyat. Tapi bukan berarti dia bukan raja, dia raja, cuma dia menyamar, dia istilahnya lah dulu, menyamar dia jadi rakyat, dia sama makan dengan semua, sama tidur di mana, ya apa dimakan rakyat itu dimakannya, di mana rakyat itu tidur di desa, dia tidur di situ. Jadi dia tidak menggunakan fasilitas kealahannya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengikuti dia. Haleluya. Ketika Yesus jadi manusia, dia, saudaraku, jadi rendah, kosong, kealahannya tidak dia pakai. Dia mengosongkan diri sama seperti kita.
Jadi dalam kondisi dia waktu di muka bumi, Bapa, Yesus, Roh Kudus, Yesus di bawah. Kalau istilahnya pemimpinnya, Bapalah pemimpin. Makanya Yesus bilang dalam doa di Taman Getsemani, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Masa Tuhan berdoa? Katanya kan? Coba lihat dulu. Masa Tuhan berdoa? Kalau Yesus itu Tuhan, kok berdoa dia? Berdoa sama-sama ada. Tapi dia Allah, dia Tuhan, kok dia berdoa? Ya dia berdoa kepada Bapa. Berarti Bapa dan Yesus itu beda ya. Tapi satu. Kayak mana itu Pak? Ya itu kayak dirimu lah, kau tubuh jiwa roh itu kan beda. Tapi satu. Iya kan? Haleluya. Ibaratnya kalau si Kristen diambil Tuhan rohmu, bawa ke surga. Ya. Tubuhmu itu jadi apa namanya? Lain lagi ceritanya kan? Dan jiwamu tak berfungsi dalam tubuhmu. Jadi nggak bisa selama kau menjadi pribadi Kristen, tiga-tiga itu nggak bisa dipisah. Tapi beda. Ya kalau ketika kau belajar matematika, yang bekerja apamu? Rohmu atau jiwamu? Jiwa lah. Ya. Ketika kau berbahasa roh, yang bekerja itu apa? Rohmu atau pikiranmu? Ketika kau mencangkul tanah untuk nanam ubi, yang bekerja apa itu apa? Rohmu atau jiwamu atau tubuhmu? Tapi di mana rohmu? Situ. Itu ya, udah ngerti ya? Atau kasih gini, matahari itu berapa? Tapi matahari itu ada cahaya, ada panasnya. Berapa matahari? Satu kan? Iya. Ketika kita bilang, wih panas matahari. Berapa matahari? Wih terang kali matahari. Berapa matahari? Kita tunjuk, itu matahari. Wih tak bisa kita lihat. Satu dia. Tapi jangan bilang terpisah. Matahari adalah cahaya. Nggak bisa. Matahari adalah panas. Nggak bisa. Karena panas bisa api. Cahaya bisa lampu. Gak bisa dipisah. Ketika kau bilang berarti matahari adalah cahaya, gak bisa. Ya matahari gak bisa dipisah antara cahaya terang dengan matahari yang kita lihat di langit itu. Ya, Allah pun begitu. Gak bisa dipisah dari Yesus, dari Rohku, dari Bapa. Oke? Jadi tanpa makanlah matahari yang kita lihat di angkasa itu Bapa, dan dia memancarkan apa? Cahaya itu adalah Yesus. Maka Yesus bilang akulah terang. Wih panas kan? Jadi memberi kehangatan, kehidupan, itu Roh Kudus. Tapi sama itu, nggak boleh dipisah. Kalau kita pisah nanti jadi tiga kita bikin. Berarti matahari itu adalah panas, nggak bisa. Nanti kita bilang pula nanti matahari itu apa? Api, nggak bisa. Jadi satu kesatuan. Haleluya. Jadi waktu Yesus jadi manusia, dia merendahkan diri, tidak menganggap kesetaraan, mengosongkan diri, menjadi hamba sama dengan kita. Makanya dia mencuci kaki muridmu. Haleluya. Nah ini yang gak diketahui oleh banyak orang Kristen yang meninggalkan Yesus atau agama yang akhirnya meninggalkan kekristenan ya. Jadi waktu dia manusia, dia rendah serendah-rendah. Untuk bisa dia menjadi manusia serendah-rendahnya, dia harus jadi manusia. Karena Alkitab bilang, tidak ada orang yang bisa hidup kalau langsung ketemu dengan Allah. Maka Allah langsung menampakkan diri melalui Yesus. Jadi,
Yesus waktu manusia itu rendah dia, bahkan lebih rendah dari malaikat. Itu sebabnya di Taman Getsemani dia sebagai manusia tapi kealahannya nggak hilang. Misalnya aku nih Jokowi menyamar jadi rakyat, ya kan? Karena kamu nggak mengenalkan, jadi aku mau tahu dulu kamu supaya aku bisa bantu kamu. Aku menyamar jadi rakyat. Jadi aku tidur sama, makan semua, dengar kamu bisa nyentuh. Tapi kalau aku dalam kondisi presiden ya nggak bisa kamu bebas dengan saya kan gitu. Karena saya akan dikelilingi oleh pengawal-pengawal pribadi dengan segala protokolernya kan. Nah demikianlah Allah jadi manusia. Saya langsung. Kalau Allah langsung, Bapa Yahweh langsung, waduh, hangus kita, mati kita. Karena mulia kali dia. Nah maka dia mengosongkan diri. Dia datang dengan manusia lebih rendah dari sedikit dari malaikat. Bahkan merendahkan diri dari kita serendah-rendah. Maka dia mencuci kaki murid-murid. Oke? Tapi sewaktu dia jadi manusia, tujuannya memberi contoh kepada kita bagaimana manusia itu hidup di hadapan Allah. Dan Yesus menjadi manusia beginilah. Maka dia teladan kita yang sempurna. Maka di Taman Getsemani dia berdoa karena Bapa mengutus dia untuk menebus manusia dan dia tahu dia menebusnya harus pakai nyawa. Jadi dia udah dapat gambaran di Taman Getsemani waktu berdoa 3 kali berulang-ulang akan digantung di kayu salib. Sebagai manusia dia rasakan, bisa pikirkan, makanya sampai berkeringat dia campur darah. Kalau ada orang berdoa di taman yang dingin sampai berkeringat dan berdarah, itu stres benar itu. Sampai malaikat datang menguatkan dia. Lalu dia berdoa, jikalau boleh Tuhan, janganlah lalu kancawanin. Maksudnya janganlah ku alami kalau ada jalan lain. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah Bapa. Dalam kondisi Yesus sebagai manusia, dia bergantung kepada Allah Bapa, Yahweh, Yehova. Bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Tetapi dia adalah Allah. Oke? Kita fokus dulu tentang Yesus dulu karena ini yang penting ya. Kepada siapa dia berdoa? Ya kepada Bapa. Tapi dia Allah, iya. Karena dia sudah mengosongkan diri sama seperti kita. Jadi fasilitas kealahannya nggak dipakai. Tapi dia bukan kehilangan kealahan, tapi kemampuan dan fasilitasnya nggak dipakai. Kalau Jokowi pergi ke Irian Jaya yang belum mengenal siapa Jokowi dan dia ingin membantu orang-orang di sana, orang-orang di sana nggak tahu siapa si Jokowi ini kan. Pikir dia harus tinggal di sana, makan di sana, semua di sana. Nah seperti itulah ya, dia menjadi manusia. Dia udah ke bawah. Jadi beda itu. Bapak ya beda, tapi kamu bilang Allah kamu satu ya satu. Oke? Udah. Dalam lagi. Lalu jadi Yesus itu Tuhan, iya. Yesus itu Allah. Kok bisa mati Tuhan? Tuhan gak bisa mati. Yang mati adalah Yesus sebagai manusia. Coba bilang, yang disalibkan mati adalah Yesus sebagai manusia. Karena Tuhan tak bisa mati. Haleluya. Maka dia harus dibantu sama malaikat pada waktu dikuatkan sama malaikat waktu berdoa. Yang kedua, waktu dia berpuasa, maka dia lapar. Lalu dia dicobai sama iblis bikin dari batu jadi roti. Tapi dia tidak mau, ya kan? Dia atur pengaruh oleh iblis. Iya. Lalu kita lihat di situ Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun. Dalam kondisi itu, Roh Kudus memimpin. Berarti Roh Kudus saat itu lebih
tinggi dari Yesus. Ya, Bapa lebih tinggi dari Yesus. Dipimpin. Karena dia sebagai manusia. Oke. Jadi yang mati itu Yesus sebagai manusia, bukan Yesus sebagai Tuhan. Mana bisa Tuhan mati? Makanya begitu dikubur, kan dia bangkit karena dia Tuhan. Kalau dia manusia kayak kita gak bangkit. Oke ya. Jadi makanya dia bisa didekati, bahkan ditampar, ditinju. Kalau Yesus datang sekarang, kan dia kan bukan punya tubuh kayak kita lagi. Tubuh kemuliaan ya. Tubuh yang bukan hantu. Hantu gak punya tubuh. Hantu itu roh. Makanya waktu dia setelah bangkit dari kubur, tiba-tiba dia muncul. Lagi kumpul mereka membicarakan, apa benar ya Yesus itu udah bangkit ya? Iya, udah perginya kita ke kuburan. Iya gitu. Terus tiba-tiba Yesus muncul. Mereka lihat pintu jendela tertutup, dari mana? Lalu datang si Thomas. Kalau belum kujamah tangannya katanya sama kawan-kawannya, dan kucucukkan jariku ke lambungnya, sekali-kali aku nggak akan percaya. Lalu Yesus bilang, jamalah, karena hantu tak punya tubuh, jamalah, jamahnya. Lalu tersungkurlah si Thomas, engkaulah Allahku, Tuhanku, katanya. Ya, disitulah pernyataan bahwa Yesus itu Tuhan Allah. Kalau dia bukan Tuhan, bukan Allah, jangan, aku bukan Tuhan, aku bukan Allah, aku nggak bisa menerima. Berkali-kali malaikat datang menyampaikan pesan, lalu manusia, karena malaikat itu hebat, luar biasa kan, sampai takut orang itu. Malaikat itu harus bilang, jangan takut, aku membawa pesan. Lalu disembah manusia, jangan, nggak bisa kau sembah aku. Tapi waktu berkali-kali orang menyembah Yesus, Yesus nggak larang, karena dia adalah Allah, cuma nggak dipakainya kealahannya. Nah, ketika si Thomas setelah menjamah tangannya yang berlubang itu, ya tubuhnya, tapi sudah tubuh kebangkitan ya, dia bilang, sungguh engkaulah Tuhan Allahku. Nah, di mana di Alkitab bahwa Yesus menyatakan diri dia Tuhan Allah? Itu salah satu, banyak ayat yang lain. Tetapi dia tidak memakai ketuhanannya. Maka dia dibaptis sebagai manusia, supaya kita juga dibaptis. Lalu begitu dia keluar, datanglah Roh Kudus seperti merpati. Lalu Roh Kudus mengurapi dia. Allah mengurapi dia oleh Roh Kudus. Lalu Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun dan sebagainya. Haleluya. Dalam kondisi itu bahwa Yesus lebih rendah dari Roh Kudus, lebih rendah dari Bapa. Jadi dia bergantung kepada pimpinan Roh Kudus. Dia bergantung kepada apa yang kulakukan bukan kehendakku tapi kehendak Bapa. Oke. Dia disalibkan sebagai manusia. Jadi kita nanti mirip kayak dia, punya tubuh tapi tubuh kemuliaan. Nah, dengan bahasa gini, Allah itu roh, ya kan? Dan dia pencipta langit bumi ya, semua, sumber segala semua. Tapi Allah itu ada dalam diri saya. Allah dalam diri orang. Berapakah Allah itu? Allah ada di sini, ada di kita. Berapa miliar manusia di muka bumi? Allah. Satu. Itulah Rohku. Haleluya. Tapi Allah itu bisa dilihat. Karena Allah itu punya tubuh, namanya Haleluya. Jadi di dalam diri Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Maka kita nggak usah sebut-sebut lagi kayak dulu, karena orang Israel hanya mengenal Yahweh. Kalau kita sekarang, karena sudah dinyatakan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus, kita cukup bilang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Udah disitulah itu tiga-tiganya. Oke ya. Kita teruskan ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah, maksudnya Bapa, Yahweh, sangat meninggikan siapa? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Ayat 10. Supaya dalam nama Yesus, nama siapa?
Bertekuk lutut segala yang ada di mana? Di langit maksudnya di surga. Siapa lagi yang bertekuk lutut? Yang di atas bumi dan yang di bawah bumi semua. Nah, di sini Bapa meninggikan dia tinggi setinggi-tingginya. Nah, sekarang siapa yang lebih tinggi? Di sini Bapak bilang segala nama ada pada Yesus. Semua bertekuk lutut yang surga, di bumi, di neraka semua bertekuk lutut. Dan dikatakan di ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, Bapa sendiri, Allah sendiri meninggikan dia sangat setinggi-tingginya. Nah, Roh Kudus pernah bilang begini, ya, apa yang kukatakan itu dari Yesus. Jadi Roh Kudus itu meninggikan Yesus dan mengingatkan apa yang dikatakan Yesus dan menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Di sini Roh Kudus seolah-olah lebih rendah. Tadi Yesus bilang Bapa lebih tinggi dari aku, dialah ya kehendak yang kulakukan. Tapi Bapa di sini meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Lalu Roh Kudus bilang, apa yang kusampaikan, aku hanya menyampaikan apa yang dikatakan Yesus, mengingatkan apa yang dikatakan Yesus. Makanya saudaraku, mereka ini, mereka yang dikatakan Kejadian 1:26 ini, mereka dalam fungsi itu berbeda, tetapi hakikatnya satu. Haleluya. Haleluya. Yang menyelamatkan siapa? Yesus. Yang mengutus Yesus menyelamatkan siapa? Bapa. Yang menjadikan kita jadi ciptaan baru sehingga percaya Yesus siapa? Roh Kudus. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Halo. Ngapain? Jadi tempat. Adakah Yesus di dalam hati kita? Tapi Yesus di surga. Ya, karena dia maha kuasa ada aja. Tapi yang nyatanya yang dalam diri kita adalah Roh Kudus. Bisakah Roh Kudus dipisahkan dengan Yesus? Yang berbicara kepada kita Allah, tapi lewat Roh Kudus. Aku mendengar suara Tuhan. Roh Kudus yang bicara. Ketika kita percaya terima Yesus, Roh Kudus hadir. Makanya siapa yang membuka hati terima Yesus, Yesus masuk. Itu Roh Kudus. Maka disebut Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus sama itu. Haleluya. Tetapi Roh Kudus dengan Yesus beda. Yesus dengan Bapa beda, 3 pribadi tapi sama. Haleluya. Tapi sama, tapi dalam fungsi atau dalam kepribadian ini beda. Nah, misalnya gini, Yesus pernah bilang begini, kalau kamu menghujat Bapa dan aku diampuni, menghujat Roh Kudus nggak bisa. Karena yang bisa menolong kita mengerti Allah, mendengar suara Tuhan, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tak ada lagi mengundurkan diri, tak bisa kita selamat. Hebat dia kan? Tetapi bukan Roh Kudus yang disalibkan, Yesus. Tapi yang menyuruh Bapa. Siapa yang hebat? Semua hebat mereka, cuma beda-beda. Bisakah rohmu mengangkat kursi 10? Tidak bisa. Apamu yang bisa? Mana yang lebih hebat, rohmu atau tubuhmu? Kalau mengangkat itu ya roh atau tubuhmu. Tapi untuk ketemu dengan Tuhan ya nggak bisa tubuhmu. Jangan bingung, amin. Haleluya. Jadi ketika kita mengenal Yesus, Yesus adalah jalan kebenaran hidup, membawa kita terhubung dengan Bapa. Dan oleh Yesuslah Roh Kudus datang. Makanya tidak ada orang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau nggak Roh Kudus.
Nah, jadi gitu ya. Kan bingung. Tapi Yesus waktu di muka bumi itu beda dengan Yesus sekarang. Karena Yesus waktu di muka bumi, dia memiliki tubuh manusia kita. Tapi setelah dia mengalahkan maut, kematian, iblis, menanggung dosa kita, bangkit hari ketiga oleh kemuliaan Allah Bapa, seperti yang kita baca ini tadi, ini sudah bangkit dari kemuliaan Tuhan itu ya, udah posisinya begini kan. Maka saudaraku, Yesus disebut Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kalau Yesus yang sekarang datang, yang sedang di surga datang, itu artinya kiamat. Jadi makanya kita bilang begini, Tuhan hadirlah jamah saya. Di jamah kamu tapi melalui Roh Kudus, enggak langsung Yesus datang. Zuk. Kiamat langsung. Tapi benarkah Yesus datang? Iya. Tapi melalui Roh. Haleluya. Bisa paham ya? Nah, cuma Yesus waktu dia di muka bumi, dia dalam tubuh manusia seperti kita. Nah, nanti kita akan memiliki tubuh seperti tubuh Yesus yang sudah bangkit. Gak bisa dibatasi. Jadi, kok bisa tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah? Padahal pintu jendela tertutup. Nah, ini kalau sudah tubuh kemuliaan gak bisa tembus itu. Gak usah pakai dari pintu kamu jalan, langsung dari tembok. Sudah dia kan sudah kembali kepada posisi kealahannya. Tadinya nggak dipakainya. Haleluya. Cuman itulah Yesus. Dan nanti kita belajar lebih banyak lagi. Ya, tapi jelas kuncinya kita mengenal Bapa karena melalui Yesus. Roh Kudus datang karena melalui Yesus. Makanya tanpa Yesus tidak bisa kita mengenal Allah. Haleluya. Nah sekarang kita semakin mengenal Bapa dan Yesus oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kuduslah yang memberitahu, karena Roh Kudus katanya menyelidiki apa yang dalam diri Bapa dan dia menyampaikan apa yang dipesankan Yesus. Dan dia ada dalam diri kita. Makanya disebut kita adalah baitnya Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, ini yang perlu nanti kita pelajari dalam beberapa minggu ini tentang Roh Kudus dalam diri kita. Kalau saudara tahu itu, dahsyat saudara. Banyak kita nggak sadar itu. Makanya dibilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi setiap anak Tuhan sudah bertobat, dibasuh, disucikan oleh darah Yesus, lahir baru, tubuhnya menjadi rumahnya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi kita dipenuhi oleh kealahan. Makanya kita, saudaraku, beda, disebut manusia Allah. Manusia tapi dalamnya Allah. Haleluya. Disebut anak Allah, roh kita maksudnya dilahirkan dari Allah oleh DNA Allah. Makanya disebut kita the man of God. Jadi dahsyat kita. Kalau kita tahu itu, sadar itu, waduh, dahsyat kita ini. Dan banyak anak Tuhan gak sadar itu. Makanya dia hanya pakai pikiran, perasaan, pikiran, tubuhnya. Nah, itu nanti kita pelajari. Yang jelas, kenapa bisa kita mengenal Bapa? Kenapa bisa Roh Kudus datang? Karena tanpa mengenal Yesus, disucikan, ditebus Yesus, gak bisa kita. Nah itu dulu, itu makanya dia datang menyelamatkan. Nah sekarang Yesus di sorga, dia hadir melalui Roh Kudus. Dia sedang berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Makanya kalau orang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Dan tidak ada bisa orang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Nah, misalnya ada orang kerasukan setan, ini dari Tuhan ini. Lalu kita bilang, hey, akui dulu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang ke dunia jadi manusia, mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Bilang, gak bisa Iblis bilang itu. Kalau bukan oleh Roh Kudus, tak ada seorang pun bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Jadi Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Haleluya. Sampai di situ dulu.
Ya, ini ingat-ingat, baca-baca nanti di rumah, ya, supaya lebih dalam lagi. Kita berdoa.